Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my class. Fine, right? Okay, you have to be motivated again today because now, sekarang ini you will learn, you will study about English. Still with me, masih bersama dengan saya Pak Amin. And for this occasion, we still discuss about the expression. Untuk kesempatan kali ini kita masih bahas tentang materi yang mirip dengan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang ekspresi. Namun, ekspresi apa yang akan kita bahas? Nah, tunggu sebentar. Be patient please. Before our discussion is started today, it is better for us to start our meeting today by saying basmalah together. Semoga apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Let's start our meeting today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good. Thank you. Now, we try to focus on the materials today. It is about the expressions of purpose and agreement. Purpose and agreement. What is that? Do you know purpose? Purpose is tujuan. So, the expression of purpose is to express someone that you want to do and you want to get. Jadi, ekspresi atau ungkapan tujuan adalah digunakan untuk mengungkapkan sebuah pernyataan atau sebuah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan sebuah tujuan. Nah, untuk detailnya akan kita bahas pada slide PowerPoint yang akan saya tampilkan setelah ini. Nah, yang terpenting pertama kali kalian harus tahu dulu konsep the expression of purpose itu apa, dan kemudian konsep the expression of agreement itu seperti apa. Nah, tadi saya ulang kembali bahwa the expression of purpose is merupakan sebuah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk menyatakan sebuah tujuan. Kamu ingin apa? Kamu mau kemana? Kamu ingin mendapatkan apa? Nah, itu merupakan sebuah tujuan. Okay, you got it? Good. Kemudian the expression of agreement, agreement, betul. Agreement berarti kesepakatan atau setuju dengan apa yang diungkapkan oleh orang lain. Nah, so the expression of agreement is to show that my feeling, that your feeling agree with the other opinions. Bahwa kamu itu setuju dengan apa yang diungkapkan oleh orang lain. Contoh, ada situasi seperti ini. Teman kamu mengungkapkan sebuah opini, sebuah pendapat. For example, kelas ini sangat bersih ya. Nah, ketika kamu diminta untuk merespon dari opini yang diungkapkan oleh teman kamu, maka kamu harus mengucapkan atau mengungkapkan sesuatu. Seperti itu ya, betul? Ya, nah sehingga ketika kamu setuju bahwa kelas ini itu bersih, so that's what we call the expression of agreement. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa the expression of agreement ada dua bentuk, yaitu bentuk positif, yaitu berarti dia setuju dengan apa yang diungkapkan. Namun ada bentuk negatifnya juga, berarti dengan kata lain ungkapan tersebut mengandung makna tidak setuju dengan opini yang dikemukakan. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk detail materinya akan kita bahas
saat ini juga melalui slide PowerPoint yang akan kalian saksikan setelah ini. Oke, baik anak-anakku semua. Berikut ini penjelasan materi The Expression of Purpose and Agreement seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa the expression of purpose merupakan ekspresi yang digunakan untuk menyatakan sebuah tujuan. Dan sedangkan the expression of agreement merupakan ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah persetujuan. Untuk yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang the expression of purpose. How to express purpose. Bagaimana cara mengungkapkan sebuah tujuan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk itu I ask you all to give attention to this explanation. Silahkan diperhatikan dengan seksama penjelasan terkait dengan the expression of purpose, menyatakan tujuan. Nah, berikut ini saya sediakan beberapa alternatif kata yang bisa digunakan untuk menyatakan sebuah tujuan. Yang pertama itu muncul di sebelah kiri paling atas, ada kita pakai be going to plus infinitive. Be going to plus infinitive. For example, my mother is going to cook a special menu. Ibu saya akan memasak menu spesial. Nah, di sini be going to adalah direpresentasikan menggunakan is going to. Kemudian infinitive, apa yang dimaksud dengan infinitive? Infinitive merupakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerja asli tanpa perubahan dan tanpa tambahan apapun. Jadi tidak ada tambahan ing-nya, bukan cooking, atau tidak ada tambahan ed-nya, cooked, dan seterusnya. Jadi infinitive merupakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja asli. Oke, untuk contoh yang kedua, I am going to buy a new laptop. I am going to buy a new laptop. Saya akan membeli sebuah laptop baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia ingin membeli laptop baru. Nah, itu menyatakan sebuah tujuan. Nah, be going to yang dipakai pada kalimat kedua ini apa? Ya, betul sekali. Pakainya adalah am going to. Am going to. Sekarang muncul pertanyaan mungkin, Pak, kenapa pada contoh yang pertama itu pakainya is going to, sedangkan yang kedua itu am going to? Nah, ini dikarenakan pada dua kalimat ini itu mereka menggunakan dua subjek atau pelaku yang berbeda. Yang pertama menggunakan subjek my mother. My mother berarti kita bisa menyimpulkan my mother dia perempuan, maka dia perempuan, to be yang dipakai atau be yang dipakai adalah is. Ini ada di pelajaran kelas 8 sudah disampaikan, kelas 7 juga sudah dibahas. Saya ulang kembali, he, she, it itu to be yang cocok menjadi pasangannya adalah is. Nah, sedangkan pada kalimat kedua pakainya am, kenapa? Karena pasangan to be yang menjadi pasangan I, subjek I adalah am. Sehingga my mother is going to, ketika subjeknya I am going to. Nah, kemudian diikuti infinitif pada kalimat kedua ini. Kata infinitifnya adalah by, kata kerja pertama. Yaitu untuk yang alternatif pertama. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah menggunakan to plus infinitive. Ini langsung to plus infinitive. Contohnya, the farmer goes to rice field to dig the soil. Nah, itu yang saya kasih highlight warna merah. To
kemudian diikuti oleh infinitif. Infinitif pada kalimat ini adalah dig, menggali. Petani pergi ke sawah untuk menggali ladang, menggali tanah, mencangkul tanah. Oke. Tujuannya adalah ke sawah untuk mencangkul tanah. Nah, itu kenapa kalimat ini mengandung unsur the expression of purpose, to plus infinitive. Nah, sedangkan yang kedua, my family go jogging to keep fit. My family go jogging to keep fit. Keluarga saya jogging untuk menjaga kesehatan. Nah, tujuannya apa keluarganya itu jogging? Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Di sini pakainya to plus infinitive. To infinitifnya adalah keep, kata kerja pertama. Oke ya, saya kira sudah jelas. Selanjutnya, bentuk yang ketiga itu menggunakan kata in order to. In order to plus infinitive. In order to plus infinitive. Infinitive masih dipakai. Nah, sekarang contoh kalimatnya, you wear a mask in order not to be recognized by the police. Dia menggunakan masker supaya tidak dikenali oleh polisi. Nah, di sini pakainya not, in order not to, sama aja ya, nggak usah bingung. Ketika ada not berarti dia bermakna negatif, ketika tidak ada not maka dia bermakna positif. Contoh yang positif ada di kalimat kedua, he study hard in order to pass the exam. So, he studies hard in order to pass the exam. Dia belajar dengan giat supaya lulus ujian. Nah, ini ada in order to dan infinitif atau kata kerja yang dipakai adalah pass, kata kerja pertama. Oke, itu yang bentuk ketiga, dan sekarang kita menginjak ke bentuk yang keempat. Pada yang keempat kita menggunakan so that. So that artinya juga mengandung makna tujuan, supaya, agar, plus subject, and then plus model. Nah, sekarang kita lihat di contoh kedua saja dulu. Raise your voice so that I can hear you. Lihat ke contoh yang kedua saja dulu. Raise your voice so that I can hear you. Keraskan suaramu supaya saya bisa mendengarmu. Keraskan suaramu supaya saya bisa mendengarmu. Nah, ada so that ya di situ. So that kemudian diikuti oleh subjek. Subjeknya adalah I dan model yang dipakai adalah can. Remember, model auxiliary you can say can, dapat. Ada can, dapat, kemudian will, akan, should, seharusnya, must, harus, kemudian may, mungkin. Nah, itu yang biasa kita kenal dengan model. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya untuk kategori yang keempat menggunakan so that plus subject plus model. She always dressed neatly. Dia selalu berpakaian rapi. So that people will notice her. I'm sorry, I miss time. I forget to take will after people. So that people will notice her. So that people will notice her. Nah, di situ ada kata so that, kemudian subjeknya adalah people, kemudian modelnya adalah will. I'm sorry, ini ada kesalahan penulisan. Sebelum notice seharusnya ada kata will. Oke, yang penting sudah paham konsepnya, bahwa untuk yang keempat kita bisa pakai so that plus subject plus model. Nah, yang terakhir untuk mengekspresikan sebuah tujuan kita bisa menggunakan
ungkapan so as to plus infinitive. So as to plus infinitive. For example, my friends and I left early so as to avoid traffic jam. So as to avoid, itu yang harus kita perhatikan. Artinya teman-teman saya dan saya berangkat pagi-pagi supaya menghindari kemacetan lalu lintas. Teman-teman saya dan saya berangkat pagi-pagi supaya menghindari kemacetan lalu lintas. Contoh yang kedua, he always eat breakfast so as not to get hungry during the class. Dia selalu makan sarapan, supaya tidak lapar, supaya tidak merasa lapar selama mengikuti kelas. Oke, di situ yang pertama bentuknya positif, yang kedua bentuknya negatif karena ada not. Nah, oke, itu untuk expressing purpose, mengungkapkan tujuan. Ada 5 tadi ya yang perlu kalian ketahui, dan kalian bisa ulas kembali dengan membuka workbook kalian atau LKS kalian pada bab kedua. Nah, itu untuk yang expressing purpose. Nah, sekarang kita beralih ke expressing agreement. Saya ulas kembali bahwa the expression of agreement itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah pernyataan setuju dengan pendapat orang lain. Jadi ketika ada seseorang mengungkapkan sebuah opini dan kemudian kamu setuju, nah itu merupakan salah satu dari kegunaan the expression of agreement. Nah, namun pada kenyataannya ketika muncul sebuah opini yang dilontarkan oleh seseorang, tidak semua orang menyetujuinya. Terkadang ada orang yang juga tidak setuju. Nah, maka pada tabel ini saya menyediakan beberapa ekspresi atau ungkapan, tidak hanya yang setuju saja, tapi pada bagian tabel yang hijau itu untuk mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sebuah opini seseorang. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang tabel biru itu merupakan agreement yang berarti sepakat atau setuju dengan pendapat orang lain. Ungkapan yang bisa kita pakai adalah that's so true. That's so true. Itu benar. You are right. You are right. Kamu benar sekali. Absolutely. Absolutely. Betul sekali. Exactly. Exactly. Benar sekali. I agree with you. I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Dan yang terakhir, I think so. I think so. Saya setuju. Nah, itu untuk ungkapan agreement atau persetujuan. Nah, sedangkan bagaimana cara kita untuk mengungkapkan kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain? Nah, kita pakai yang tabel di hijau. Yang pertama, I totally disagree. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. No way. No way. Tidak. Then, I beg to differ. I beg to differ. Saya menyangkal. Saya tidak sependapat. Oke. Selanjutnya, I am afraid I disagree. I am afraid I disagree. Saya tidak setuju. I'd say the exact opposite. I'd say the exact opposite. Saya berpendapat lain. Saya berpendapat lain.
Dan yang terakhir, I don't think so. I don't think so. Saya tidak setuju. Nah, untuk ungkapan agreement atau persetujuan, justru saya kira lebih mudah diidentifikasi ketika ada kata agreement. I agree, berarti dia setuju. I disagree, berarti tidak setuju. Dan biasa yang dipakai dalam sebuah percakapan adalah I think so, berarti setuju. I don't think so, berarti tidak setuju. Nah, itu saya kira cukup simple untuk ungkapan agreement, sehingga kalian lebih mudah memahaminya ketika kita mengaplikasikan ekspresi purpose dan agreement dalam sebuah dialog. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke contoh dialognya. Oke. Berikut ini ada dialog antara Ria dan Yoko. Saya baca dialognya, kalian simak, kemudian kalian analisa bersama. What do you think about plant 1 million trees in our town? Apa pendapatmu tentang penanaman 1 juta pohon di kota kita? It's very good. I agree with our government event. Sangat bagus sekali. Saya setuju dengan kegiatan pemerintah kita ini. Nah, berarti di sini ada expression of agreement dengan ungkapan I agree with. Oke ya. Kemudian Ria merespon lagi, I'm at the same point with you. I am at the same point with you. Nah, ini juga merupakan ekspresi persetujuan agreement, karena dia setuju dengan pendapatnya si Yoko. It will make our environment fresh and clean. Itu akan membuat lingkungan kita menjadi segar dan bersih, so that we can live healthier. Nah, pada kalimat ini, kalimat yang saya highlight warna merah di sini menunjukkan sebuah expression of purpose, betul sekali. Karena di situ ditandai dengan so that, kemudian ada subject we, kemudian ada model can, so that we can live healthier, sehingga kita bisa hidup lebih sehat. Selanjutnya Yoko, that is 1 million trees for. Itu membutuhkan 1 juta pohon. Anyway, what should we bring to the event? Ngomong-ngomong, apa yang seharusnya kita bawa pada kegiatan tersebut? Then Ria, just like the scope, I will bring the manure. Yoko menjawab, what is it for? It will be used to fertilize the plant rapidly. Nah, yang saya highlight warna merah itu juga menunjukkan sebuah the expression of purpose, yaitu menggunakan pilihan to plus infinitive. Kalau yang atas merah tadi so that plus subject plus model, kalau ini menggunakan to plus infinitive. Untuk itu digunakan untuk menyuburkan tanaman dengan cepat. Nah, untuk tujuannya apa, purpose-nya apa, yaitu to fertilize, untuk menyuburkan tanaman. Oke, itu untuk pengaplikasian dalam dialognya. Dan saya kira materi untuk expression of purpose and agreement cukup simple, saya kira. Kalian coba baca-baca terus terkait dengan kombinasi atau variasi kalimat yang dipakai, sehingga kalian bisa memperkaya vocabularies, kosakata kalian, memperkaya ungkapan-ungkapan yang dipakai terkait dengan purpose, tujuan, dan agreement, yaitu kesepakatan atau persetujuan juga. Nah, untuk yang terakhir kali, silakan kalian bisa mengerjakan tugas assignment for this meeting
And then you have to open your workbook, buka LKS kalian on page 16 until 17 and answer the question from number 1 until number 9. 9 nomor saja dan pilihan ganda. Silakan dikerjakan dengan teliti, dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nanti hasilnya juga bagus untuk dimasukkan dalam nilai ulangan harian. Okay, well students, that's the materials about the expression of purpose and agreement. I think it's quite complete, sangat lengkap sekali dan sangat jelas. Saya berharap kalian semua bisa menangkap dan bisa memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. And that's all for today. Before I close the meeting today, you have an assignment. Kalian punya tugas to answer the questions on your workbook on page 16 until 17, halaman 16 sampai halaman 17 in your workbook LKS. Don't forget to do all the assignments and you must answer number 1 until number 9. Only 9 items. I think it's not quite many ya. Tidak terlalu banyak sehingga saya minta kalian mengerjakan dengan serius karena ini sangat berarti sekali untuk nilai kalian pada semester ini. Well, if you have any questions so far, you may contact me by WhatsApp or the other media, or you can ask me in the school. It's okay, but and I do hope you always motivate yourself to learn again, to study again, because this pandemic has not finished yet. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu belajar. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.